Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi semua rekan-rekan, para lawyer dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga, di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya ingin memberikan komentar untuk 3 kasus yang saat ini publish. Yang pertama adalah kasusnya Joko Chandra. Yang saya mau komentari adalah apa yang nampaknya sangat tidak logis, yaitu bahwa Joko Chandra pada tahun 2009 divonis oleh Mahkamah Agung 2 tahun penjara. Tetapi dia hanya untuk menghindari vonis itu kabur selama 11 tahun. Kalau kita perhitungkan secara logika, ini bagi saya sungguh terasa sangat tidak masuk akal. Apalagi kalau dia merasa benar. Nah, tentu mestinya logikanya dia hadapi vonis itu 2 tahun itu karena ya dengan segala kekuatan ekonomi yang ada padanya, saya percaya bahwa dia akan tetap bisa aman dan nyaman di dalam penjara. Lalu pada sisi yang lain, kalau dia merasa benar, dia bisa melakukan PK, perlawanan hukum, ya, sedemikian rupa. Dan saya juga percaya kalau dia memang yakin benar dan dengan kekuatan ekonominya yang besar itu, ya, tentu kemungkinan besar PK akan dia menangkan, sehingga mungkin hanya beberapa bulan saja dia realitasnya akan ada di penjara itu. Dan dengan itu kemudian dia bebas keluar dari penjara dan merdeka kembali, ya, sehingga dia bisa tetap melangsungkan bisnisnya di Indonesia, ya, karena kita tahu dia adalah salah satu raja properti di Indonesia. Apalagi menurut Karni Ilyas katanya gedung-gedung semua yang berlabel mulia itu miliknya. Artinya dia sangat kaya, ya, sehingga dengan demikian kalau kita bandingkan pengorbanan dan kerugian dia selama lari 11 tahun dibandingkan dia dengan kalau dia menghadapi vonis 2 tahun dan memperjuangkan haknya, memperjuangkan posisi hukumnya melalui upaya hukum PK ke Mahkamah Agung, jauh lebih masuk akal dia menempuh perlawanan yang kedua ini, yaitu menjalani 2 tahun sembari melakukan PK, ketimbang dia harus lari selama 11 tahun. Dan sekarang ternyata dengan tertangkapnya dia kembali menimbulkan, ya, implikasi kasus hukum yang lain, yang sebenarnya kasusnya sendiri sangat sederhana. Tapi dengan dia kabur, lalu bisa pulang balik ke Indonesia, lalu mengurus KTP, lalu mengurus paspor, lalu mengajukan PK, sedemikian rupa malah ini menimbulkan satu permasalahan yang sebenarnya kecil, tetapi dia bikin sendiri menjadi besar, gitu ya. Itu yang saya belum mengerti logika di balik itu. Kenapa seorang Joko Chandra yang seorang bisnismen besar, yang berarti seorang yang cerdas, yang pintar, seorang yang kaya raya, justru lebih memilih jalan melarikan diri, ya. Sekali lagi, jalan melarikan diri kalau dibandingkan dengan jalan menghadapi penjara 2 tahun lalu dia bisa melakukan upaya hukum PK, saya kira pengorbanan dan kerugiannya itu jomplang sekali. Ya, nah itu yang menjadi buat saya pertanyaan besar. Mengapa seorang Joko Chandra lebih memilih melarikan diri? Apakah
ini karena hasil pikirannya dia sendiri secara original, yang sekali lagi kalau buat saya kurang masuk akal, karena bagaimanapun Joko Chandra pasti seorang yang cerdas, seorang yang pintar, karena dia adalah seorang bisnismen yang sukses gitu. Tapi kalau itu bukan hasil pikirannya sendiri, mengapa dia mau mengikuti skenario yang semacam itu? Ya, di video saya yang pertama saya mengatakan dalam konteks ini sebenarnya Joko Chandra itu hanya konsumen dari fasilitas hukum, dan saya sudah mengatakan bahwa fasilitas hukum itu yang bisa memberikan fasilitas hukum itu pasti adalah pejabat-pejabat hukum, pejabat-pejabat struktural yang sedang berkuasa. Ya, tidak mungkin bukan dilakukan oleh pejabat-pejabat hukum yang sedang berkuasa. Ya, menghilangkan status buronnya di red notice di Interpol gitu ya. Kemudian bisa warawiri ke Indonesia, mengurus berbagai dokumen legal dan sebagainya. Saya kira itu hanya karena dia bisa memperoleh fasilitas hukum itu. Dan sekali lagi, fasilitas hukum hanya bisa diberikan oleh pejabat struktural hukum yang sedang berkuasa. Dan ternyata memang terbukti saat ini paling tidak 3 jenderal polisi rontok, ya, dan 1 sudah ditersangkakan. Ya. Kita akan menunggu perkembangan selanjutnya dari Mabes Polri bagaimana dengan 2 jenderal yang lain, karena ini kan sesuatu yang sangat serius, ya. Kita bisa membayangkan bagaimana jenderal-jenderal memfasilitasi Joko Chandra dengan cara-cara yang menyalahgunakan wewenang, ya. Ini sesuatu yang sangat menarik gitu. Makanya saya bertanya-tanya apakah skenario melarikan diri menjadi buron itu sungguh-sungguh asli dari pikirannya Joko Chandra atau dari pemikiran pihak lain yang membuat dia harus melarikan diri sedemikian rupa sehingga ya patut diduga supaya uangnya terus mengalir begitu. Dia dijadikan cash cow, dijadikan ATM atau bagaimana? Ya, atau ada sesuatu skenario yang lebih besar dari sekedar itu. Ya, sekedar motivasi uang. Ya, apakah motivasi politik dan lain sebagainya. Itu yang menjadi keheranan saya. Nah, sekarang kita tinggal juga menunggu dari institusi kejaksaan bagaimana sikapnya terhadap jaksa-jaksa yang ternyata bisa bertemu dengan Joko Chandra selama periode pelariannya itu. Ya, kalau saat ini polisi sudah bertindak sigap, ya. Nah, kita tunggu bagaimana sikap dari institusi kejaksaan. Saya kira keadilan dan hukum itu harus diterapkan untuk semua pihak, ya, untuk semua warga negara. Jadi kalau buat saya fokus soal kekisruan ini bukan di Joko Chandranya, ya, tapi bagaimana perilaku pejabat-pejabat struktural itu yang buat saya menjadi fokusnya, ya. Karena seorang Joko Chandra pasti orang yang berkepentingan, ya, dan dia kaya raya, ya, punya uang banyak, ya, wajar saja kalau dia menginginkan mendapatkan atau ingin memperoleh fasilitas-fasilitas hukum itu, ya. Sekali lagi, dia buat saya, di mata saya, kasusnya sendiri sangat sederhana dan tidak ada sesuatu yang ruwet di situ, ya. Hanya tinggal bagaimana sekarang negara, khususnya pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo ini sungguh bisa concern kepada pembangunan hukum. Apalagi Menko Polhukamnya sekarang adalah Profesor Mahfud MD, yang kalau kita ikuti dulu sebelum beliau menjadi Menko Polhukam, komentar-komentarnya, sorotannya pada perilaku aparat penegak hukum sangat tajam, ya, sangat keras bahkan. Nah, kita lihat sekarang apakah beliau juga berbuat banyak untuk membenahi
dunia hukum ini. Nah, itu kasus yang pertama tentang kasusnya Joko Chandra. Sekali lagi ada yang unlogical thing yang harus membuat kita berpikir ya, penasaran gitu loh, mengapa seorang Joko Chandra memilih skenario melarikan diri daripada menghadapi penjara 2 tahun, dan pada saat yang sama dia bisa melakukan upaya-upaya hukum kalau memang dia yakin bahwa posisinya benar gitu ya. Nah, kasus yang kedua yang ingin saya sorot saat ini adalah kasusnya Maria Pauline Lumowa ya. Mengapa saya ingin mengomentari ini? Karena di 2019 ada kasus pembobolan Bank Mandiri Bandung senilai 1,8 triliun ya, yang oleh PN Bandung pada waktu itu diputus bebas para tersangkanya, 7 tersangka itu, karena dikatakan oleh PN Bandung tidak ditemukan adanya unsur memperkaya orang lain dan tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum baik dari manajemen Bank Mandiri Bandung ya, maupun dari pemohon kreditnya, yaitu dari PT Tirta Amarta Bottling itu ya, PT TAP itu. Jadi ini sangat menarik, dan Mahkamah Agung menganggap putusan iudex faksi dari PN Bandung itu sudah benar gitu, sehingga kasasi jaksa ditolak ya. Ini sesuatu fenomena yang sangat menarik gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan, karena ini apa? Ini akan menginspirasi, menurut saya menginspirasi dari kasusnya Maria Lumowa ini ya, karena kalau di sana, kalau ketika kasus 1,8 triliun itu tidak dikatakan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, artinya ketika seluruh prosedur kredit itu ditempuh oleh para nasabah debitur itu, ya itu sudah dinyatakan benar gitu ya, dan tidak ada itu bukan merupakan perbuatan korupsi, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga 7 tersangka dari konteks kasusnya PT TAP ini semuanya dibebaskan oleh PN Bandung dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ini pasti menginspirasi dari para pembobol kredit perbankan ya. Yang pertama, kasusnya dinyatakan bukan korupsi ya. Kedua, lebih jauh bahwa atas kasus ini tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum ya. Ini sangat menarik, artinya orang-orang seperti Mbak Maria Lumowa ini kan bisa terinspirasi dengan kasus ini ya, kalau nanti memang dia bisa juga membuktikan yang sama, yaitu ketika dia mengajukan kredit tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dia lakukan ya. Di sisi yang lain juga menjadi pertanyaan saya, karena titik tolaknya jaksa ketika mentersangkakan para pemohon kredit itu adalah dikatakan manipulasi laporan keuangan. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah dakwaan jaksa itu tidak cermat oleh karena kekurangmampuan mereka membedah laporan keuangan? Ini menjadi pertanyaan buat saya. Secara teknis, apakah gara ini PN Bandung bisa memutus bebas itu ya, menyatakan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, itu oleh karena secara teknis dakwaan jaksa itu gagal ya membuktikan adanya fraudulent misrepresentation atau adanya penyimpangan atau ketidakberesan laporan keuangan. Karena dasar pertama yang dijadikan dasar dakwaan jaksa itu adalah tuduhan adanya manipulasi laporan keuangan
ya, karena PT TAP ini dianggap hanya punya aset sekian puluh miliar gitu ya, tetapi mengaku punya aset dan piutang sekian triliun, sehingga dia bisa mengajukan kredit sampai dengan 1,4 dan dengan bunganya diperhitungkan 1,8 triliun. Ini sorotan saya. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan, kalau kasus ini kegagalan dakwaan jaksa ini oleh karena kekurangmampuan ya atau ketidakmampuan membedah laporan keuangan, ini sangat menarik. Saya pikir ini harus menjadi pelajaran bagi para yuris ya, termasuk jaksa, untuk sungguh-sungguh belajar ya, paling tidak sekali lagi belajar tentang akuntansi dan sekurang-kurangnya belajar membaca, membedah laporan keuangan. Karena bagaimanapun kasus-kasus yang berlatar ekonomi biasanya tidak titik tolaknya sekali lagi adalah laporan keuangan. Ya, itu yang harus dibedah, yang harus dibaca dengan baik ya, dengan satu kecermatan ya, dengan satu kemampuan akuntansi yang cukup ya. Nah, itu jangan sampai hal-hal semacam ini terjadi. Dan sebaliknya, kalau memang bebasnya PT TAP ya oleh PN Bandung yang dikukuhkan oleh putusan MA pada tahun 2019 itu adalah kemampuan pembelaannya di dalam mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang dijadikan dasar permohonan kredit itu adalah sudah benar, sudah oke ya. Saya percaya itulah wujud keunggulan, mengingat mereka ini para pelaku bisnis ya. 5 tersangkanya adalah dari manajemen Bank Mandiri Bandung, dan 2 yang lain adalah direksi dari PT TAP ya, pimpinan atau eksekutif dari PT TAP. Yang sudah barang tentu saya percaya bahwa kemampuan mereka atau kemampuan mereka di bidang laporan keuangan, saya percaya lebih baik ya, cukup baik ya, masih cukup baik. Nah, ini sekali lagi pesan saya kepada rekan-rekan lawyer, inilah pentingnya rekan-rekan itu belajar ya, tambahan ya, ilmu penunjang, ilmu akuntansi. Karena ini juga kasus yang berlatar ekonomi semacam ini akan syarat dengan atau akan kuat kaitannya dengan laporan keuangan. Nah, hal menarik lagi adalah terbitnya Perma nomor 1 tahun 2020. Nah, apakah ini nanti benar-benar Perma ini efektif ya? Kita akan melihat, karena paling tidak Perma ini kan ya, meskipun levelnya peraturan yang secara normatif itu harus diikuti oleh jajaran hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung, tetapi bagaimanapun secara substansial sebenarnya bertentangan dengan 2 hal ya. Perma nomor 1 tahun 2020 yang mengatur putusan-putusan itu agar tidak terjadi disparitas yang terlalu jauh ya antara satu kasus yang sejenis dengan kasus sejenis yang lain. Ini kan pertama berlawanan dengan prinsip independensi hakim. Kita tahu hakim-hakim di Indonesia ini selalu berlindung di bawah kebebasan hakim di dalam memutus, sehingga tidak heran kalau satu hakim memutus demikian untuk perkara yang kurang lebih sama, dan hakim yang lain memutus demikian ya sekian tahun untuk perkara yang kurang lebih sama, karena mereka merasa bahwa masing-masing bebas ya, suka-suka untuk memutuskan itu menurut versinya, menurut perspektif dan pertimbangan hukum masing-masing dari mereka. Yang kedua, di Indonesia kita tahu bahwa tidak menganut prinsip jurisprudensi ya. Putusan-putusan terdahulu tidak mengikat. Putusan-putusan terdahulu yang serupa yang diputus oleh
hakim lebih tinggi, dalam hal ini putusan-putusan Mahkamah Agung sekalipun, itu tidak mengikat hakim-hakim di bawahnya, karena kita tidak menganut ajaran jurisprudensi, ya, sehingga hakim-hakim kalau toh dia merujuk pada kasus-kasus itu hanya sekedar menjadi referensi, ya, tidak ada kewajiban hukum sama sekali untuk mengikuti bahwa kalau dia memutus kasus yang serupa harus berdasarkan atau merujuk dari kasus sebelumnya. Nah, ini kan dua hal yang secara prinsip, gitu ya, bertentangan dengan Perma nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, dengan adanya ini, saya terus terang melihat ketidakpastian hukum di Indonesia ini masih terus kuat sekali, ya, atau ketidakpastian hukum di Indonesia ini masih sedemikian hidup begitu, ya, karena itu tadi kita tidak pernah punya pegangan yang pasti. Kalau kasus yang serupa ini diputus sekian, maka hakim yang lain pasti kurang lebih putusannya sama. Kita tidak pernah bisa memiliki satu prediksi semacam itu, ya. Nah, kalau sekarang ini Perma nomor 1 tahun 2020 ini memberikan patokan-patokan, pegangan-pegangan agar kalau ada kasus yang serupa dengan bobot kesalahan demikian, dengan bobot kerugian negara demikian dan seterusnya, lalu harus dihukum sekian. Nah, ini pertanyaannya, apakah bisa efektif? Kita akan melihat nanti di dalam kasus-kasus berikutnya, karena sekali lagi kasus seperti pembobolan Bank Mandiri 1,8 ini pasti akan menginspirasi banyak pembobol bank yang lain, ya. Kita akan melihat bagaimana efektivitasnya, ya. Nah, di dalam kasus pembobolan 1,8 miliar di Bank Mandiri Bandung itu juga jaksa mengatakan, katanya kredit yang diterima, yang dicairkan oleh Bank Mandiri itu juga ternyata tidak dipakai untuk kepentingan perusahaan atau sebagaimana yang diajukan di dalam proposal, tetapi dipakai untuk kegunaan pribadi. Nah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya itu kan bisa berlanjut ke PPU, gitu ya. Tetapi kenyataannya kan tidak juga sampai ke sana. Buru-buru ke sana karena predikat crime-nya saja tidak terbukti bebas oleh PN Bandung, gitu ya. Nah, ini saya kira tantangan-tantangan yang menarik di dalam dunia hukum, ya, dalam kasus-kasus hukum ekonomi tentunya, ya. Yang ketiga, kasus yang ingin saya berikan sorotan adalah kasus ayam geprek bensu nih, ya. Katanya kan sudah ada vonis Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh pihak keluarganya Beni Sujono, ya. Tapi di lapangan kan masih ada dua versi nih. Satu namanya ayam geprek, gitu ya, bensu. Yang satunya ayam geprek bensu. Jadi yang mana ini nanti yang sungguh valid, gitu ya. Nah, tapi paling tidak begini, kalau saya mendengar ulasan cerita pemberitaan yang dipublish, ya, di medsos tentang kasus ini, menjadi menarik buat saya adalah begini. Setelah adanya vonis dari Mahkamah Agung tentang merek ayam geprek bensu ini yang dimenangkan oleh keluarga Beni Sujono, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib collection uang dari sistem franchise, dari para franchisee, ya, yang selama ini dibayarkan. Juga bagaimana nasib uang dari omset atau bagian keuntungan yang dibayarkan
dari para franchisee kepada franchisor. Itu siapa sebenarnya yang mengutip? Ya, kalau Ruben Onsu dan siapa saudaranya itu sudah memang dikalahkan, lalu uangnya itu lari ke mereka, menjadi pertanyaan. Ini nasibnya bagaimana sebenarnya? Apakah itu menjadi satu perkara penggelapan atau bukan? Jadi sebenarnya siapa selama ini yang memegang hak ya atas pungutan uang dari para franchisee dan hasil atau bagi hasil ya yang ada antara franchisor dengan franchisee. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau itu potensial menjadi kasus pidana penggelapan, itu akan artinya kasus ini tidak akan berhenti sampai di vonis soal mereknya saja. Ada implikasi hukum yang lain gitu. Yang kedua, yang menarik buat saya, menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan tax compliant dari manajemen selama ini. Apakah PT ya, Ayam Geprek Bensu yang selama ini yang dikelola bersama antara pihak-pihaknya itu ya para pemiliknya, yang saya dengar atas satu nama Stefani, yang lain Ruben Onsu. Nah, apakah mereka memang sudah membayar pajak sebagaimana mestinya? Ya. Atau ini belum terbayar, tax compliance ini belum dilaksanakan dengan baik. Nah, implikasinya adalah siapa yang nanti yang bertanggung jawab ketika sekarang dari sengketa merek ini sudah diputuskan bahwa pemenangnya adalah PT yang berada dalam naungan Beni Sujono itu. Ya, kalau uang itu yang kemarin masuk ke manajemen, ya, tetapi kemudian secara PT tidak membayar pajak, itu menjadi potensi masalah hukum pajak kembali. Ya, selain penggelapan dari umum, tapi juga ada potensi penggelapan pajak. Ya, ini menarik karena ini belum terungkapkan, karena menurut saya ini adalah implikasi dari kasus-kasus yang terjadi semacam ini, gitu ya. Nah, di dalam kasusnya Ayam Geprek ini juga, ini saya yakin latar belakangnya bukan hanya merek. Sengketa mereknya ini hanyalah trigger saja ya, hanyalah awal untuk pengungkapan siapa yang berhak ya, manajemen siapa yang berhak. Tetapi sekali lagi implikasinya ini ke dampak keuangan ekonomi. Maka di dalam kasus ini juga penting untuk dibedah laporan keuangan mereka ya, selama Ayam Geprek ini di bawah manajemen itu. Dan saya percaya ini akan juga menimbulkan perhatian ya bagi aparat pajak gitu ya, sehingga ini saya pikir perlu untuk diberikan catatan-catatan agar supaya kita menyadari bahwa, atau saya ingin mengajak teman-teman lawyer ini khususnya yang bergerak dalam status sebagai business lawyer gitu ya, atau economic business law ya, kesadaran untuk belajar akuntansi, kesadaran untuk memahami laporan keuangan penting, esensial sekali. Jadi kalau teman-teman mindsetnya tidak bergerak maju, tidak mengubah mindset, nanti mungkin bisa jadi ada kegagalan-kegagalan di dalam praktek. Misalnya tadi contohnya seperti kasusnya Bank Mandiri ya, 1,8 triliun bebas ya. Padahal tuduhan awalnya adalah itu manipulasi dari laporan keuangan. Nah, saya takutnya karena ketidakmampuan kita gitu ya di dalam memahami akuntansi khususnya laporan keuangan, maka dampak-dampaknya menjadi fatal ya. Nah, saya pikir ini kasus-kasus yang sudah dipublish ini buat saya menjadi pelajaran-pelajaran menarik gitu ya, menjadi ada catatan-catatan yang bisa diberikan
untuk memberikan inspirasi kepada kita, ya, untuk menyadarkan kita di dalam konteks ini tentu kesadaran kompetensi, ya, keunggulan kompetensi, ya, agar kita sebagai lawyer ini di waktu ke waktu atau dari zaman ke zaman ini semakin canggih, semakin dalam posisi yang lebih maju, ya, tidak terus-menerus berada dalam cara berpikir lawyer yang konvensional, gitu, ya. Kalau kita tidak berubah pemikiran kita, tidak bergerak mindset kita, kita akan tertinggal, rekan-rekan, ya. Rekan-rekan lawyer ini akan semakin banyak yang tertinggal. Produksi lawyer semakin banyak, gitu ya, tetapi kompetensinya cuma terus itu saja, ya. Nah, apa yang terjadi? Pasti akan tertinggal. Apalagi sekarang sudah dalam kemajuan teknologi, ya, disrupsi industri 4.0 ini banyak sekali dampaknya, menggeser para profesional. Saya ingin menghimbau bahwa sekali lagi mindset kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan terlindas oleh zaman, kalah di dalam persaingan profesional, ya. Dan nanti kalau kalah di dalam persaingan profesional, jangan kemudian mengeluh atau kemudian menimbulkan iri hati dan sirik, gitu ya, kepada teman yang lain. Tidak, karena kita sendiri tidak mau berubah, gitu, ya. Zaman sudah demikian berubah, lalu caranya para sarjana hukum, pelajaran-pelajarannya juga, ya, mohon maaf, ini dunia pendidikan hukum terus masih di situ-situ juga secara konvensional, gitu ya, nggak maju-maju, ya otomatis akan banyak tertinggal. Kita akan kaget kalau kita misalnya sudah pernah melihat atau belajar di luar negeri, baik itu katakanlah di Eropa, di Belanda misalnya, fakultas hukumnya sudah semuanya berubah, bergerak ke arah Anglo-Saxon, bahasa-bahasa pengantarnya juga sudah pakai bahasa Inggris. Apalagi kalau belajar di Amerika, gitu ya, semua sudah jauh sekali cara berpikirnya, meninggalkan cara-cara berpikir yang konvensional. Nah, di dalam konteks ini mungkin teman-teman perlu mengingat tuh peringatannya Profesor Sachirto Rarjo agar para lawyer itu sudah berpikir progresif, gitu. Ya, saya pikir itulah yang mau saya himbau, agar teman-teman tetap memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan kompetensi. Demikian, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Oke.